أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana semua amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama salaf menjelaskan kepada kita tentang tiga hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tiga hal yang harus selamat, maka akan memberikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Tiga hal yang harus selamat adalah pertama, salamatul manhaj, selamatnya manhaj, selamatnya metode atau jalan yang ditempuh di dalam memahami agama Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salamatul aqidah, selamatnya akidah. Maka kewajiban kita memperhatikan akidah kita masing-masing. Haruslah kita menyocokkan akidah kita dengan akidah Rasul dan para sahabat, sebagaimana mencocokkan manhaj kita dengan manhaj Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar manhaj dan akidah kita selamat. Kemudian keselamatan yang ketiga ada pada salamatul amal, selamatnya amal perbuatan, yakni selamatnya amal perbuatan dari bid'ah-bid'ah, yakni contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh petunjuk Nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga hal ini yang perlu kita perhatikan. Ketiga-tiganya harus selamat agar kita selamat dunia akhirat. Yang pertama, selamat dalam manhaj, yang kedua selamat dalam akidah, dan yang ketiga selamat dalam perbuatan atau amal perbuatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan dari bab yang pertama tentang definisi manhaj, definisi salafiyah, sampai kepada yang terakhir yang telah kita jelaskan, yang keenam, yaitu siapa salafi itu. Ini telah kita jelaskan. Nah, sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada para jamaah, sebelum kita melanjut kepada poin yang ketujuh, yaitu jika seorang yakni menyebut namanya kemudian ditambahkan dengan salafi, ya, fulan bin fulan salafi atau as-salafi. Nah, penamaan salafi ini apakah sama dengan yakni penyebutan seorang tentang namanya fulan bin fulan, ya, yakni seorang muslim, ya, fulan bin fulan, ya, muslim atau Islam, begitu? Sama tidak? Sama tidak, Pak? Misalnya Arman bin Amri as-Salafi, Arman bin Amri, ya, muslim, ya, si muslim, ya, sama nggak? Sama. Apa bedanya? Iya kan? Sama sebenarnya, tidak ada bedanya sama sekali. Karena, ya, seorang menisbatkan diri kepada salaf, itu artinya dia ingin, ya, berada pada Islam yang murni, Islamnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada poin yang ketujuh sekarang, halaman 25, antara salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Antara salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apakah ada perbedaan di sini antara dua penamaan ini, antara salafiyah dengan ahlus sunnah wal jamaah? Kita dengarkan sekarang keterangan dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Athari. Beliau hafizahullah taala berkata, dinukil di sini perkataan beliau pada halaman 25, di sini juga perlu dijelaskan kaitan antara istilah ahlus sunnah wal jamaah dengan salafiyah. Satu hal yang perlu dicermati adalah perilaku sebagian dai yang enggan menyebut dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Nah, ini kita lihat kenyataan betul. Ya, di Bogor sana misalnya ada sekelompok orang di antara kaum muslimin alergi. Kita katakan alergi kalau dakwahnya itu disebut dengan dakwah salaf. Maunya mereka dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan dakwah salaf. Ini alergi dengan ya lafaz atau kalimat salaf. Padahal sudah kita terangkan dahulu bahwa lafaz salaf berasal dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti lafaz tersebut bukanlah lafaz yang baru, bukan lafaz yang muhdats, tetapi yakni masyru', artinya sudah nyata datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi bersabda kepada Fatimah anaknya itu radhiyallahu taala anha, apa kata Nabi? Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi dirimu adalah aku, kata Nabi. Yani Nabi wafat lebih dahulu, baru setelah itu 6 bulan berikutnya disusul oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini lisan Nabi menyebut lafaz salaf. Kemudian juga Nabi bersabda di hadapan jenazah putrinya, ini anak perempuan beliau yang baru meninggal. Apa kata Nabi kepada jenazah putrinya ini? Ilhaqi bi salafina salih Uthman al-Mad'un. Temuilah olehmu salaf kita yang salih, yakni pendahulu kita yang salih, yaitu Uthman bin Mad'un. Jadi sekali lagi bahwa lafaz salaf bukanlah lafaz yang bid'ah, bukan lafaz yang baru, maka tidak ada yakni argumentasi untuk menolak lafaz ini, dan tidak boleh pula seorang alergi dengan lafaz salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini perkataan dari Syekh Ali Hasan. Walaupun secara tegas mereka menyatakan bahwa akidah mereka adalah akidah salaf atau salafiyah, mereka hanya mempopulerkan dakwah mereka dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sebut nama itu berulang-ulang dalam ceramah-ceramah maupun tulisan-tulisan mereka. Padahal sebutan salafiyah termasuk ketetapan Allah yang agung agar dakwah yang hak dapat dibedakan dengan dakwah-dakwah yang menyerupainya, sehingga dakwah yang hak tidak bercampur dengan segala sesuatu yang menyerupainya. Nah, apalagi setelah timbul berbagai macam fitnah, berbagai macam firqah-firqah yang menyimpang manhajnya, jalannya, metodenya dari jalan dan manhaj Rasul dan para sahabat, maka perlu ada yakni usaha untuk membedakan. Usaha untuk membedakan. Misal dalam urusan dagang saja, dalam urusan bisnis, ya misal ya si fulan sebagai pedagang, dia memproduksi ya apalah begitu ya, produknya begitu. Lalu produknya ini ada yang memalsukan, ada yang meniru. Maka si fulan ini perlu mengeluarkan apa? Mengeluarkan ya yakni apalah ya semacam ya ini itu agar produknya ini tidak bisa ditiru lagi. Ya, tidak bisa ditiru lagi. Ya, ini untuk membedakan mana produk yang asli, mana produk yang palsu. Begitu pula dengan dakwah, mana dakwah yang benar, mana dakwah yang tidak benar. Maka perlu membedakan. Perlu kita bedakan mana dakwah yang lurus, dakwah yang sesuai dengan dakwah Rasul dan para sahabat, dengan dakwah yang
tidak sesuai dengan dakwah Nabi dan para sahabat, maka itu dengan cara pelabelan, penamaan, ya, yaitu dengan istilah salafiyah atau dakwah salafiyah, dakwah salaf, dakwah salaf. Kalau secara umum saja ahlu sunnah wal jamaah ini sudah banyak orang mengaku-ngaku, banyak orang sudah ngaku-ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kenyataannya tidaklah seperti itu, tidaklah demikian. Ini hanya ucapan sebagian orang, ya, yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, pada dasarnya mereka adalah ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, ini lihat pada halaman 27. Kita lihat syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti salafus salih dan meninggalkan segala perkara yang bid'ah dan diada-adakan dalam agama ini. Yani apakah dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam dakwah, bahkan, ya, jika mereka mengada-ada tidak sesuai dakwahnya dengan dakwah Nabi dan para sahabat, maka tidak disebut dengan, ini apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kalau membahas bidang akidah, membahas materi akidah, kok kitabnya sama misalnya. Kitabnya bisa sama-sama kitab tauhid misalnya. Sama-sama kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah misalnya. Tetapi dalam penerapan masalah dakwah berbeda. Bukan dakwah tauhid terlebih dahulu. Bukan dakwah tauhid terlebih dahulu yang, ya, dijelaskan kepada umat, tetapi dakwah-dakwah yang lain. Dakwah-dakwah yang lain, ya, dijelaskan kepada umat terlebih dahulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada paragraf yang terakhir di halaman 27, muallif kitab Al-Ustaz Yazid Jawas mengatakan di sini, khususnya pada masa sekarang ini di mana banyak orang yang mengaku berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada hakikat dan asalnya adalah salah satu sebutan dari salafiyah, sehingga harus ada pembedaan dari orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengakuan yang dinyatakan, pengakuan yang ternyata dibarengi dengan prinsip yang bertentangan dengan ajaran sunnah, baik dalam sisi akidah maupun manhaj. Ya, jadi sekali lagi banyak, ya, di zaman kita sekarang ini orang sekedar pengakuan saja, tapi kalau diteliti lebih, ya, dilihat lagi lebih dalam lagi, ternyata tidak berdasarkan, ya, prinsip, ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atau manhaj salaf. Sudah keluar dari, ya, dari manhaj salaf, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid mengatakan di sini bahwa, ya, hal ini semakin diperkuat bahwa salafiyah itu mencakup seluruh ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Salafiyah bukanlah salah satu sekte khusus yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, baik dengan menambah-nambah maupun mengurangi. Hal yang perlu diperhatikan ialah seandainya umat ini telah kembali berada di dalam bentuk Islam yang benar tanpa tercampur bid'ah dan hawa nafsu sebagaimana terjadi di awal Islam, terutama di masa salafus salih, niscaya lenyaplah berbagai sebutan yang berfungsi untuk membedakan tersebut karena tidak ada lawannya lagi. Nah, kita lihat di zaman para sahabat, betul, para sahabat, ya, ini nggak perlu nama-nama ini. Para sahabat Nabi di zamannya dahulu nggak perlu label-label yang tadi telah disebutkan, apakah, ya, nama salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lain al-ghuraba dan seterusnya. Kenapa? Karena di zaman para sahabat ketika itu, di awal-awal zaman mereka, belum ada penyimpangan-penyimpangan, belum ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, baru setelah di akhir-akhir masa sahabat, diantaranya di akhir, ya, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, muncullah kelompok pertama yang keluar dari manhaj salaf, yang menyimpang dari manhaj salaf, yaitu Khawarij. Begitu muncul Khawarij, disusul dengan Syiah. Syiah muncul ketika itu.
Ya, kemudian di akhir masa sahabat muncul kaum Qadariyah, kaum Murji'ah, ya. Kemudian di masa tabi'in, misalnya di akhir masa tabi'in muncul kaum Sufi, tasawuf atau tarekat, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Berbagai macam firqah yang menyimpang muncul, maka ulama-ulama di zaman itu ya perlu membedakan antara dakwah mereka dengan dakwah firqah-firqah tersebut, kelompok-kelompok tersebut, yaitu dengan penamaan dakwah salaf, dakwah salaf, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa antara salafiyah dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah sama hakikatnya. Penamaan tersebut adalah sama hakikatnya, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pembahasan yang ke-8 sekarang tentang periode pembukuan mazhab salaf. Periode pembukuan mazhab salaf. Ya, mazhab adalah pendapat, maknanya pendapat. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yakni di zaman para sahabat, kembali di zaman para sahabat ini belum diperlukan penulisan, ya, belum diperlukan penulisan kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang terkait dengan manhaj dan akidah. Kenapa? Karena umat Islam, ya, seluruhnya ketika itu benar-benar berada pada manhaj yang lurus, berada pada akidah yang lurus, sehingga belum, ya, mereka merasa perlu untuk menulis, ya, yakni mengenai akidah Islam, akidah salaf, atau bahkan bantahan terhadap yakni mereka yang menyimpang, karena ketika itu tidak ada yang menyimpang atau belum ada yang menyimpang. Ya, belum ada yang menyimpang. Baru tadi yang setelah saya sebutkan tadi, setelah adanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari akidah Islam, ya, maka para ulama pada masa tabi'in mereka mulai menulis karya-karya ilmiah untuk menjelaskan akidah yang benar, manhaj yang benar kepada umat Islam. Kita lihat diantaranya, misal yang pertama tentang metode bantahan. Ini bagian dari jihadnya para ulama, jihad yang besar, dikarenakan mereka berusaha untuk menjaga agama Islam dari kerusakan-kerusakan. Mereka berusaha untuk membantah, yakni keyakinan-keyakinan yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang. Maka mereka menulis karya ilmiah, terutama terkait dengan akidah dan manhaj, dalam rangka meluruskan dan mengajak umat Islam kembali kepada akidah yang benar, manhaj yang benar. Di halaman 31 kita lihat tentang, ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang membantah keyakinan-keyakinan yang sudah menyimpang. Di antaranya misal yang pertama Kitabul Iman yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian Ar-Radd ala Zanadiqah wal Jahmiyah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ar-Radd ala Al-Jahmiyah karya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Ju'fi, dan begitu seterusnya sampai zaman kita sekarang ini. Sampai zaman kita sekarang ini banyak ulama-ulama di zaman kita sekarang ini juga membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada, akidah-akidah yang rusak, ya, dan menerangkan kepada umat, ya, bahwa inilah, ya, ini kesalahan-kesalahan, ya, mereka, dan mereka juga menjelaskan mana yang benar, mana yang lurus, mana yang sahih. Ya, ini usaha dari para ulama dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini. Dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu yang kedua, ya, setelah adanya bantahan-bantahan kitab-kitab, ya, karya ilmiah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf di zamannya itu, maka metode yang kedua yang mereka lakukan adalah penjelasan-penjelasan tentang akidah yang benar. Nah, ini kalau dalam istilah yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani, yang pertama mengenai bantahan, berarti istilah beliau adalah tasfiyah. At-tasfiyah, yaitu apa? At-tasfiyah artinya pemurnian, dimurnikan lagi. Ya, dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya itu di sini, ya. Ini namanya tasfiyah. Kemudian setelah itu tarbiyah, yaitu penjelasan tentang akidah yang benar, penjelasan mengenai manhaj yang benar,
Maka contohnya diantaranya kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab As-Sunnah karya anak beliau sendiri misalnya, yakni Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian sampai kepada yang terakhir, yang ke-11 disebutkan di sini syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalikai. Ini sebagian dari kitab-kitab ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dan bagus sekali jika para jamaah yakni membeli kitab-kitab para ulama seperti ini. Kita bisa melihat di dalam kitab-kitab tersebut bagaimana usaha mereka menjelaskan akidah yang benar, manhaj yang benar, dan sebelumnya kitab-kitab yang tadi telah disebutkan sebelumnya menjelaskan tentang apa? Bantahan-bantahan dari para ulama, ya, bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir paragraf ya halaman 32 kita lihat di sini keterangan dari muallif, kitab-kitab ini menetapkan satu permasalahan yang penting, yaitu mengembalikan umat kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta mengikuti salafus salih dalam memahami keduanya, dan menjauhi pendapat-pendapat yang baru yang diada-adakan serta mazhab-mazhab yang munkar, yang tidak benar gitu. Nah, inilah usaha para ulama. Usaha dari para ulama dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka berupaya agar Islam ini tetap murni, Islam ini tetap terjaga, terpelihara dari kesalahan-kesalahan, dari penyimpangan-penyimpangan. Maka ini saya katakan sebagai jihad yang besar dari mereka, dari para ulama, ya, dari para ahli ilmu. Nah, kita sebagai orang awam tentu tinggal mengikuti saja, tinggal mengikuti apa yang telah ya dijalani oleh para ulama tersebut, tinggal melangkah sebagaimana langkah mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ya penjelasan ini berakhirlah bab yang pertama, ya, penjelasan berkenaan dengan definisi-definisi, kemudian tentang salafiyah dan ahlus sunnah, serta pembahasan yang terakhir tadi mengenai apa? Mengenai periode pembukuan mazhab salaf, pembukuan mazhab salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang menuju kepada bab yang kedua. Bab yang kedua, ya, sedikit kita ambil, setelah itu kita berikan kesempatan soal jawab kepada para jamaah, yaitu mengenai nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Nah, ini kurang lebih di sini dibawakan oleh muallif pengarang kitab, ada 9 nama, yakni nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Yang pertama adalah al-jamaah, yang kedua ahlus sunnah wal jamaah, yang ketiga ahlul hadis, yang keempat ahlul athar, yang kelima jamaatul muslimin, itu jamaah kaum muslimin, yang keenam al-firqah an-najiyah, yakni golongan yang selamat, yang ketujuh at-taifah al-mansurah, itu golongan yang atau yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan ahlul ittiba', dan yang kesembilan adalah al-ghuraba. Nah, nanti kita akan jelaskan pada penjelasannya insyaallah, ya, bahwa nama-nama yang telah disebutkan ini yakni berasal dari ya dalil yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini penjelasan singkat di siang hari ini dari bab yang kedua, dan sebelumnya bab yang pertama, kelanjutan dari pembahasan dari bab yang pertama. Dan silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah berkaitan dengan materi di siang hari ini. Silakan, Mbak. Nah, silakan. Orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang yang mengaku melawan salah, tapi alergi terhadap istilah kesalahan. Satu salah tentang kedua salah ini cek bukan. Nah, tadi sudah jelaskan, dua-duanya tadi sudah dijelaskan
Ya, yang pertama bahwa barang siapa yang alergi dengan label salaf atau penamaan salaf, maka ya orang ini tidak lurus pemahamannya, ya tidak lurus pemahamannya, karena ya Nabi SAW sendiri telah menyebutkan lafaz salaf langsung dari lisan Nabi SAW, langsung dari lisan Rasul SAW. Ya, jadi barang siapa yang alergi dengan lafaz salaf, maka pasti ada suatu pada dirinya itu. Pasti ada suatu pada dirinya. Tinggal kita tanya kepada orang yang alergi itu, kenapa engkau alergi? Kenapa Anda alergi dengan lafaz salaf? Nah, tinggal kita dengarkan, yakni argumentasinya apa? Dalilnya apa? Kalau dia punya dalil, ya tentu sekali lagi ya tidak akan dapat membantah dalil yang telah sahih yang datang dari Nabi SAW, ya, dan tentunya ini ada suatu keganjilan, keganjilan yang ada pada sebagian orang, yaitu alergi dengan yakni nama salaf atau salafiyah tadi. Kemudian yang kedua, tadi juga telah dijelaskan bahwa salaf itu bukanlah sekte, dia bukanlah kelompok, dia sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang itu, dia bukanlah ya golongan yang eksklusif, bukan, sama sekali, ya sama sekali bukan. Maka dakwah salaf ini tidak memiliki bendera, dakwah salaf ini tidak memiliki baju, dakwah salaf ini tidaklah ya berdiri di atas ormas. Nih ingat, dakwah salaf ini tidaklah berdiri di atas ormas manapun, tidak ada, ya, dia merdeka. Dakwah salaf ini dakwah yang merdeka, sebagaimana Rasul dan para sahabat merdeka dalam berdakwah. Mereka merdeka dalam berdakwah, sehingga Islam ini dapat diterima oleh semua manusia, karena Islam atau salaf adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Kalau dikatakan salaf merupakan sekte, ini terbatas, nanti dakwahnya terbatas, tidak kepada seluruh umat manusia, tidak seluruh kepada umat manusia, karena merupakan suatu sekte atau aliran begitu, ya. Dan perlu juga diingat bahwa dakwah salaf ini tidak memiliki pemimpin kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ini, dakwah salaf ini tidaklah memiliki pemimpin kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal ada orang beranggapan, oh di Indonesia dakwah salaf ini pemimpinnya adalah Ustadz Yazid, Ustadz Hakim. Maka kita jawab, hadza kadzibun wa iftira'un. Ini suatu kedustaan. Ini adalah suatu kedustaan yang sangat nyata, karena mereka sendiri, ya guru kita itu Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim, berlepas diri dari ucapan seperti ini. Tidak pernah mereka menisbatkan dirinya sebagai pemimpin, tidak pernah sama sekali, ya. Bahkan keduanya sangat tawadhu sekali, keduanya sangat tawadhu sekali, ya. Pernah mereka berdua hadir di hadapan para ustadz, ya, yang ada ketika itu, ya. Keduanya mengatakan, kita ini berdua sama dengan, ya, yang hadir, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya, sama semua, kita semua sama, ya. Kurang lebih seperti itulah. Itu sikap tawadhu dari keduanya, ya. Nah, inilah yang perlu kita lihat dalam masalah ini. Jadi kalau dikatakan bahwa dakwah salaf atau salaf itu sendiri merupakan sekte, sekte dari apa? Aliran dari apa? Nggak ada ini, ya, nggak ada induknya, tidak ada induknya. Lihat ya, misal Syiah misalnya, yang muncul di zaman Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, ini baru muncul, ya, ini dimunculkan oleh Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam, itu Abdullah bin Saba. Maka Syiah itu berpecah belah, banyak sekali sektenya, banyak sekali aliran-alirannya. Nah, yang kita kenal yang berkembang di negeri ini adalah Syiah Rafidhah, dan yang berkembang di dunia sekarang ini juga Syiah Rafidhah.
atau Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imamiyah namanya. Nah, itu adalah salah satu sekte, salah satu aliran dari aliran-aliran Syiah yang banyak jumlahnya. Justru itu yang eksis sekarang. Syiah Rafidhah itu yang eksis sekarang ini. Ya, yang sedang eksis sekarang ini, begitu. Nah, ini jelas ini sekte. Ya, dia aliran dari aliran-aliran Syiah yang banyak sekali jumlahnya itu. Tapi salaf bukanlah suatu aliran. Salaf bukanlah suatu sekte. Dia adalah yakni nisbat kepada generasi pertama umat Islam, para sahabat, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yakni baik akidah, dalam akidah, ibadah, muamalah, dakwah, akhlak, dan lain sebagainya. Islam yang murni, itulah salaf. Islam yang murni. Maka sekali lagi nanti kita akan lihat di sini berbagai macam syubhat ada dijelaskan dalam kitab ini, dalam buku ini. Di antaranya tadi, ini di antara syubhatnya adalah bahwa dakwah salaf ini atau salaf itu sendiri adalah sekte atau aliran. Maka dijawab dan dibantah bahwa ini bukanlah aliran, ini bukanlah sekte, dan salaf itu adalah Islam, Islam itu adalah salaf, dan tentunya keluar lafaz salaf dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Nah, silakan, Mbak. Ketika pendengaran masalah yang berkembang di masyarakat, salaf itu membid'ahkan sesuatu. Salaf itu membeda sedikit. Itu gimana interaksi kita dengan mereka? Ya, kita jelaskan kita ini hidup di zaman ghurbah, keterasingan. Apa maksudnya? Yakni zaman keterasingan adalah zaman yang umat Islam sedikit sekali kenal dengan sunnah, tetapi sangat kenal dengan bid'ah-bid'ah. Sangat-sangat kenal, sangat-sangat yakni karena kehidupan sehari-hari. Mungkin kita katakan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali diwarnai dengan bid'ah-bid'ah. Itulah istilahnya. Sangat mengenal bid'ah dan sedikit mengenal sunnah Nabi yang sebenarnya. Sehingga kalau yakni seorang ustadz misalnya menjelaskan tentang sunnah dengan bid'ah, maka dia rasa bahwa dakwah salaf ini apa-apa sunnah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itulah zaman keterasingan. Zaman keterasingan. Apa kata Nabi SAW? Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing kata Nabi, maka berbahagialah orang-orang yang asing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sekarang berada di zaman ghurbah, keterasingan. Kebanyakan umat Islam khususnya di negeri kita ini lebih mengenal bid'ah daripada sunnah Rasul, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi terbalik sekarang ini. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Nah, itulah realitanya seperti itu. Itulah kenyataannya seperti itu. Jadi perlu diingatkan kembali dan perlu didakwahkan kembali umat Islam di negeri ini agar mereka kembali kepada sunnah Rasul yang sebenar-benarnya, dengan cara mereka belajar dan terus belajar tentang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka betul-betul mengerti, inilah Islam yang murni, inilah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya jelas, dalilnya jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang sahih. Dari hadis Nabi yang sahih, maka dengan demikian yakni lepas berbagai macam syubhat, lepas berbagai macam yakni pemahaman-pemahaman yang tidak benar tadi. Wallahu taala alam. Jadi kalau orang maklum misal ini kita lihat di zaman sekarang ada orang misalnya umur 60 tahun, umur 70 tahun yang sejak kecil sampai dewasanya
semua amal-amalnya lah bid'ah-bid'ah semuanya sebenarnya begitu. Kebanyakan kita katakan bid'ah misalnya. Kemudian ada seorang menjelaskan tentang sunnah Nabi yang mulia, ya, atau dia hadir di majelis ilmu misalnya, dia mendengar tentang kajian mengenai sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pasti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti kaget dia. Pasti kaget. Kok begini? Kok begitu? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Ya, lama-lama juga nggak kaget. Kalau terus hadir di majelis ilmu seperti ini, lama-lama tidak kaget. Ya, awal-awal kaget itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar sekali, karena itulah ya selama hidupnya itulah yang dia tahu, yang dia dapati. Ya, kemudian setelah dia belajar dan belajar, maka hilanglah apa yang menjadi syubhat di benaknya dan berganti dengan ilmu, berganti dengan pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini ya perlu proses. Yang seperti ini perlu proses, ya, perlu proses. Jadi orang berubah itu perlu proses. Ya, enggak, ya ini jangan diharap sekarang belajar besok langsung ya faham begitu, atau langsung berubah begitu. Tidak. Terus ya lama-lama jika niatnya benar, niatnya mencari kebenaran, kita katakan pasti diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah para sahabat Nabi. Lihatlah para sahabat Nabi. Ya, ketika mereka pertama kali ya, mereka masih musyrik ini, para sahabat Nabi, dahulunya mereka masih musyrik, pertama kali mereka mendengar dakwah Rasul bagaimana? Kaget tidak? Kagetnya luar biasa. Kok selama ini ya nenek moyang kita ini sudah berabad-abad lamanya menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, kok tiba-tiba ada orang berdakwah tentang tauhid, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah? Kaget mereka. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang mulia tentang dakwah Nabi yang mulia ini, ya, mengenai perkataan orang-orang musyrikin di zaman itu, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad itu, dalam firman Allah ini yang artinya, apakah si Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Maka ini adalah perkara yang aneh, kata mereka. Aneh sekali. Ada orang kok tiba-tiba mengajak kepada ya tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja begitu. Ya kan, ini menyelisihi ajaran nenek moyang, menyelisihi ajaran nenek moyang, menyelisihi adat dan kebiasaan, menyelisihi budaya mereka. Nah, ini luar biasa ini. Ya, ini luar biasa. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan yang seperti ini, dan tentunya kita sabar dalam mendakwahkan mereka. Dan juga kita doakan agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga lambat laun mereka faham dan mengikuti dakwah yang benar ini, dakwah yang penuh keberkahan ini, insyaallah taala. Nah, silakan yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru mengenal saat ini Pak Nabi selama 6 bulan, dari bulan Juli tahun 2015 ini, dan saya setelah mengenal saat ini saya merasa yakin. Tapi sebelumnya saya pernah ada ikut di beberapa kajian, tapi saya juga tidak mau menyebutkan namanya karena saya berpikir pada saat itu agak aneh dalam pikiran saya, Pak. Dan ketika dari bulan Juli sampai sekarang ini, Pak, setelah saya ikut kajian di mana-mana, saya pribadi berpikir dampak kajian itu sangat besar dalam diri saya pribadi, karena contoh saya mau punya teman-teman soleh, dan itu mungkin dulu dan saya bekerja di salah satu TV nasional, Pak, dan saya juga banyak salah satu program musik, dan alhamdulillah, Pak, bulan ini saya memutuskan untuk resign karena setelah saya tahu kajian ada yang bilang musik itu katanya haram, tapi setelah saya pikir itu memang benar, karena musik itu setelah saya pikir misalkan saya nonton musik, saya nonton konser, itu saya tidak sholat dan antara perempuan sama laki-laki campur aduk, dan saya meyakini bahwa yang saya jalan saat ini insya Allah benar atau keberadaannya. Dan saya cuma minta saran atau pendapat dari Pak Ustadz, misalnya bagaimana kan yang agar saya atau kita semua bisa selalu istiqomah, atau minimal ketika saya kembali ke salah satu TV nasional, saya sudah mempunyai benteng atau mempunyai fondasi yang kuat, Pak. Jadi mungkin saya pribadi saat ini belum mempunyai fondasi yang kuat dalam segala kata, dan teman-teman saya juga banyak bilang agak aneh, agak terasingkan. Mungkin dulu
mungkin ketika azan saya mungkin Pak sholatnya di waktu, tapi setelah azan saya langsung sholat saat ini. Dan banyak teman-teman saya banyak bilang aneh, tapi saya kayak tadi Pak Ustaz bilang ya, tadi Islam datang dalam badan asingnya dan akan kembali dalam badan asingnya, dan saya di sini merasa ya nggak apa-apa. Terus saya di dunia bukan di mata manusia Pak, tapi di mata Allah Pak. Nah istilahnya paham. Bagaimana Pak istilahnya kita selalu istiqomah, dan bagaimana kita menghadapi atau cobaan dari teman-teman kita yang istilahnya kok jadi aneh di depan mata mereka. Iya betul. Terima kasih Pak. Iya. Yang pertama bahwa manhaj salaf ini ya diantara tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya, mengembalikan manusia kepada fitrahnya, begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Ya, yang artinya luruskanlah, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Ini ingat ini. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah ciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Nah, sekarang saya tanya, apa itu fitrah? Apa definisi fitrah? Fitrah artinya kecenderungan jiwa manusia untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Itu makna fitrah. Itu definisi fitrah. Kecenderungan jiwa manusia untuk menerima dan mengamalkan yang hak, yang benar. Maka sekali lagi, manhaj salaf ini ya bertujuan untuk mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya, sebagaimana yang Allah cipta. Ya, sebagaimana yang Allah cipta. Maka kalau umat Islam mendengarkan dakwah-dakwah seperti ini, kok hatinya srek? Tadi dikatakan ya, hatinya srek, hatinya menerima, jiwanya menerima, karena dakwah ini sesuai dengan fitrah manusia. Dakwah ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah itulah. Ya. Jadi kita ini ingin dikembalikan kepada fitrah kita masing-masing, sebagaimana yang Allah cipta itu. Tapi kalau kita memilih manhaj selain manhaj salaf, fitrah kita terganggu. Fitrah kita ini terganggu, ya, akan ternodai. Contoh, ya, orang berada pada manhaj Syiah misalnya. Kok tega-teganya orang Syiah itu mencela para sahabat Nabi? Saya tanya kepada para jamaah, kalau ada orang mencela para sahabat Nabi, ini kira-kira sesuai dengan fitrah dia enggak? Hah? Sesuai enggak dengan fitrah dia itu? Tidak. Karena manhajnya sudah menyimpang, maka fitrahnya terganggu, ternodai. Ya. Sehingga dia berani mencela para sahabat Nabi, mencela dua mertua Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab misalnya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia ini. Tidak sesuai dengan fitrah manusia yang seperti ini. Ya. Ini contoh saja. Ini suatu contoh. Maka sekali lagi, manhaj salaf ini mengajak manusia itu kembali kepada fitrahnya yang asli, kembali kepada fitrahnya yang asli, yang Allah cipta di atasnya. Ya. Nah sekarang saya akan jelaskan mengenai kiat-kiat istiqomah. Apa itu kiat-kiat istiqomah? Yang pertama, kiat yang pertama adalah yakni terus belajar ilmu agama. Terus belajar ilmu agama dari sumber yang benar, Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman yang benar pula pemahaman para sahabat Nabi. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua secara cepat, ya, yakni membaca sirah Nabi dan para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang telah istiqamah dalam hidup mereka, telah sukses dalam mengarungi kehidupan dan istiqamah sampai mereka wafat. Kiat yang ketiga,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ya diberikan selalu hidayah oleh Allah untuk istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hatiku ya petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus, yakni kepada istiqamah itu. Yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni minta nasihat. Kalau kita merasa kok hati kita ada suatu kemalasan ya menghampiri kita dan sebagainya, kita minta nasihat. Nabi mengatakan hakul muslim al muslim sittun. Hak si muslim atas muslim lainnya adalah 6. Di antaranya adalah idza stansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya. Kiat yang berikutnya lagi ya, yang berapa? Yang kelima ya, kiat yang kelima adalah selalu membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an membimbing hati kita kepada kebaikan-kebaikan. Selalu membaca Al-Qur'an, tiap hari harus baca Al-Qur'an. Tiap hari harus baca Al-Quran, bukan koran ya, Al-Quran, bukan koran, Al-Quran, ya, Al-Quran, ya. Ini diusahakan setiap hari baca Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan ya, penawar atau obat hati diantaranya, syifa, ya, yakni penawar atau obat hati diantaranya. Ya. Dan kiat-kiat lainnya yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini cukup 5 saja dalam hal ini karena waktu juga tidak memungkinkan. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian singkat di siang hari ini bermanfaat bagi kita, bisa kita tarik yakni pelajaran-pelajaran penting berharga darinya, dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan-kebaikan selalu dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.